Selamat pagi, siang, sore, malam teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama aku Cinda sama Finala Pratama dengan NIM G0025185 berasal dari SGD A10. Nah, jadi di video kali ini aku akan menjelaskan tentang ATE-NCC-AW, yaitu anatomi trunkus encephalitis, nervi cranialis, dan circulus arteriosus filisi. Oke, langsung aja kita next. Nah, pertama kita baca dulu laporannya. Pak Harjo, seorang pria berusia 68 tahun, datang ke dokter dengan keluhan gerakan tubuh yang makin lambat, kaku pada otot, dan tangan kanannya sering bergetar sendiri saat sedang santai atau resting tremor. Dokter mendiagnosis Pak Harjo menderita penyakit Parkinson, yaitu penyakit neurodegeneratif yang merusak pusat kendali gerak motorik di otak. Pertanyaannya pertama, penyakit Parkinson berkaitan erat dengan kerusakan substansia nigra. Jelaskan letak anatomis dari substansia nigra. Yang kedua, substansia nigra adalah bagian dari sistem ganglia basalis. Jelaskan struktur anatomi apa saja yang menyusun ganglia basalis. Dan pertanyaan ketiga, substansia nigra berada di area batang otak. Jelaskan secara berurutan anatomi penyusun batang otak atau trunkus encephalicus. Langsung aja kita masuk ke pertanyaan pertama, mengenai anatomi dari substansia nigra. Nah, sebelumnya substansia nigra sendiri itu letaknya di mesencephalon. Nah, mesencephalon lebih lengkapnya itu di pedunculus cerebri. Cuman untuk lebih detailnya mengenai pedunculus cerebri itu nanti akan dibahas di bagian atau di pertanyaan selanjutnya. Sekarang kita fokus dulu untuk yang substansia nigra. Jadi, substansia nigra itu adalah sebuah nukleus motorik yang besar dan letaknya itu dia di antara tegmentum dan crus atau pedunculus cerebri. Nah, ini jadi dia itu si substansia nigra dia yang memisahkan si crus cerebri yang di bagian anterior dan tegmentum yang di bagian posterior. Nah, kalau kita lihat di gambar, warna dari substansia nigra kan dia lebih gelap karena dia mengandung pigmen melanin yang terkandung di dalam badan sel sarafnya. Jadi substansia nigra itu adalah komponen penting dalam sistem motorik ekstrapiramidal dan memiliki hubungan dengan ganglia basalis. Di mana substansia nigra sendiri dia terdiri dari dua pars, yaitu pars compacta dan pars reticularis. Nah, pertama yang pars compacta dia ini warnanya kan lebih gelap karena dia neuron yang berpigmen neuromelanin. Nah, pigmen ini merupakan hasil sampingan dari pembuatan dopamin. Dopamin itu sendiri dia secara fungsinya dia untuk digunakan pada lintasan dopaminergik di nigros striatal. Nah, dopamin ini yang nantinya itu berguna pada bagian yang terdampak pada penyakit Parkinson. Nah, pada bagian pars compacta dia akan mengandung neuron dopaminergik yang memproyeksikan sinyalnya ke striatum atau jalur nigrostriatal. Nah, dopaminnya ini dia berfungsi sebagai pelumas si sirkuit motoriknya supaya gerakannya itu lebih halus, gerakannya halus dan gak kasar. Nah, sedangkan pada penyakit Parkinson atau saat si neuronnya ini mati atau kerja itu menurun mencapai 60-70% atau tidak maksimal. Nah, dopaminnya drop atau turun, kemudian menyebabkan gerakannya itu tidak berjalan halus atau yang menimbulkan tadi gejala kaku atau rigiditas, kemudian tremor dan menyebabkan bradykinesia. Sedangkan kalau yang pars reticularis dia warnanya lebih cerah karena di bagian ini itu tidak mengandung neuron yang berpigmen. Kalau di bagian ini dia mengandung neuron GABAergic atau bagian inhibitor atau penghambat. Nah, fungsinya itu dia sebagai gerbang output yang dari basal ganglia menuju ke talamus untuk mengontrol gerakan mata dan koordinasi motorik lainnya. Selanjutnya kita masuk ke ganglia basalis. Nah, ganglia basalis ini dia merupakan kelompok substansia grisea atau nukleus yang letaknya itu di central hemispherium cerebri. Nah, atau dia di antara talamus dengan substansia alba hemispherium cerebri. Bagian dari ganglia basalis ini pertama ada nukleus caudatus. Nukleus caudatus ini bentuknya lengkung dengan kaput di ujung anteriornya dan mengecil di posterior sebagai cauda. Nah, untuk yang kaput atau nama lainnya itu kaput nukleus caudatus, sudah namanya tadi.
dia akan melanjutkan diri menjadi putamen. Sedangkan yang kaudanya dia akan berakhir di kompleks amygdaloideum. Kemudian yang kedua itu ada nukleus lentiformis yang ini tadi yaitu putamen, kelanjutan dari si kauda, dan ada globus pallidus yang letaknya di medial. Jadi putamen di lateral, sedangkan yang globus pallidus ini yang di medial. Dan kedua struktur ini dipisahkan oleh lamina medullaris externa. Kemudian yang ketiga ada korpus atau nukleus amygdaloideum yang tadi merupakan kelanjutan dari si kauda, nukleus caudatus, dan dia ini berhubungan dengan sistem limbik. Dia berhubungan erat dengan ulkus pada gyrus hipokampi. Kemudian yang terakhir itu nanti ada namanya claustrum, yaitu lamina grisia tipis di antara putamen dan insula. Nah, ini untuk gambarnya mulai dari amygdaloid body, kemudian ini ada putamen yang warnanya putih, kemudian ada globus pallidus, terus ini claustrumnya, dan yang kayak garis ini claustrum. Terus nanti di bagian lateralnya claustrum ini ada si insula. Kemudian kalau lebih ke medial itu ada si putamen. Oke, kita next masuk ke pertanyaan selanjutnya yaitu trunkus encephalikus. Jadi struktur apa saja yang termasuk dalam trunkus encephalikus atau bahasa umumnya itu batang otak, mulai dari mesencephalon yang tadi ada pedunculus cerebri dan ada si substantia grisea, kemudian ada pons dan medula oblongata. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya yaitu masuk ke laporan kedua. Pak Joko, seorang pria berusia 60 tahun tiba-tiba mengalami pusing berputar atau vertigo yang sangat hebat, penglihatan ganda atau diplopia, dan kesulitan menelan saat sedang makan siang. Ia juga merasakan separuh badan kirinya mendadak lemas. Keluarga segera membawanya ke IGD. Setelah dilakukan pemeriksaan CT scan kepala, dokter mendiagnosis Pak Joko mengalami stroke batang otak akibat adanya penyumbatan pada pembuluh darah. Pertanyaan pertama, jelaskan sistem vaskularisasi circulus arteriosus bilisi. Yang kedua, jelaskan anatomi 3 bagian utama penyusun struktur anatomi batang otak, yaitu mesencephalon, pons, dan medula oblongata. Dan yang ketiga, gejala pada wajah dan mata Pak Joko terjadi karena gangguan pada saraf kranial. Batang otak adalah tempat beradanya sebagian besar nukleus saraf kranial. Kemudian, jelaskan nervus cranialis apa saja, sebutkan nomor, nama, dan fungsi yang nukleusnya atau tempat keluarnya itu letaknya di bagian pons. Oke, kita masuk ke pertanyaan pertama, yaitu mengenai circulus arteriosus bilisi. Nah, jadi circulus arteriosus bilisi ini dia merupakan vaskularisasinya si cerebri atau cerebrum atau otak besar. Jadi dia yang memvaskularisasi otak besar, dia memastikan pasokan darah ke otak itu tetap stabil. Nah, pertama mulai dari arteri basilaris. Pertama mulai dari arteri vertebralis dulu. Nah, jadi dari arteri vertebralis, kemudian dia akan bergabung membentuk si arteri basilaris. Kemudian nanti arteri basilaris dia akan bercabang menjadi 2, yaitu arteri cerebri posterior, dan arteri cerebri posterior ini juga ada 2 pars. Itu aja, ada pos komunikalis dan ada prekomunikalis. Kemudian nanti akan berlanjut ke arteri cerebri media yang dihubungkan oleh arteri komunikans posterior. Kemudian selanjutnya nanti dari arteri cerebri media kemudian berlanjut ke arteri karotis interna, kemudian lanjut. Sebenarnya komunikans posterior ini dia lebih menghubungkan ke yang karotis internanya, bukan ke yang cerebri medianya. Kemudian dari arteri karotis interna dia akan berhubungan dengan arteri cerebri anterior. Nah, di antara arteri cerebri anterior yang dextra dan sinistra itu akan dihubungkan oleh arteri komunikans anterior. Jadi kalau arteri komunikans sesuai namanya dia pasti arteri penghubung. Kalau komunikans anterior ya pasti dia penghubung antara arteri cerebri anterior. Kalau yang posterior berarti dia penghubung antara si cerebri posterior dengan karotis interna. Oke, kita lanjut ke pertanyaan kedua, yaitu tadi mengenai anatomi trunkus cerebri atau bahasa umumnya batang otak.
Nah, sebenarnya tadi kan di laporan pertama sudah sempat dibahas yaitu mengenai trunkus ensefali. Nah, setelah aku cari di menurut sumber tertentu atau berdasarkan the human memory, trunkus cerebri sama trunkus ensefali itu sama aja, nggak ada perbedaan signifikan antara keduanya, semuanya itu sama-sama mengarah ke batang otak. Cuman mungkin beda penggunaan aja. Kalau yang trunkus cerebri ini lebih digunakan untuk klinis dan untuk neurosurgical konteks, sedangkan kalau yang trunkus ensefali dia lebih umum digunakan pada neuroanatomi. Oke, pertama yaitu trunkus cerebri. Dia ada 3 bagian ya. Tadi di laporan pertama ada mesencephalon, pons, dan medula oblongata. Nah, lanjut pertama ada mesencephalon. Kenapa aku ngasih gambar Mickey di sini? Karena gambar mesencephalon dia kayak Mickey Mouse, kayak Mickey Mouse, cuman ini dibalik aja sih, dibalik supaya lebih gampang untuk mempelajari. Sebenarnya kalau strukturnya mesencephalon itu struktur yang bentuknya kayak huruf V ini, dia letaknya tuh di bawah, yang di atas ini yang tektumnya itu. Cuman untuk lebih memudahkan menghafal ini dibalik karena gambarnya mirip kayak Mickey Mouse. Nah, pertama kita masuk ke pedunculus cerebri. Di pedunculus cerebri ini tadi sudah sempat disinggung, ada crus cerebri, tegmentum, ada tectum, aqueductus, dan ada fossa interpeduncularis, dan ada substantia nigra. Ya, substantia nigra. Pertama kita masuk ke crus cerebri dulu. Nanti di situ ada kayak fibra gitu. Kemudian selanjutnya ada tegmentum mesencephaly. Nah, di tegmentum ini dia kalau di preparat segar itu akan berwarna merah karena ada nukleus rubber yang warna itu merah karena ada kandungan ferrumnya yang tinggi. Nah, kemudian nanti di struktur tegmentum mesencephaly ini yang ya di tengah ini dia itu terdapat si lemniscus lateralis yang memasuki colliculus inferior untuk jaras pendengaran. Jadi nanti colliculus inferior letaknya di sini, dia merupakan stasiun relaynya si jaras pendengaran menuju ke thalamus di corpus geniculatum medial. Selanjutnya itu ada substantia nigra yang tadi udah dibahas. Kemudian ada tectum mesencephaly. Di tectum mesencephaly ini dia itu nanti kayak fungsinya untuk integrasi sensori neuron motor sensorik yang visual. Dia nanti mengandung 2 bagian, ada yang inferior colliculi sama superior colliculi. Nah, nanti ada di gambar selanjutnya lebih detailnya. Kemudian ada fossa interpeduncularis. Nah, di fossa interpeduncularis dia akan letaknya di antara crus cerebri. Sesuai namanya, dia akan ditembus oleh fossa darah arteri centralis posteromedialis. Nah, sesuai namanya kan, arteri centralis posteromedialis. Centralis di tengah, terus centralis pusatnya di tengah situ, terus postero bawah. Makanya sesuai nama, jadi ini kayak sebenarnya strukturnya kebalik gitu gambarnya, posteromedialis. Kemudian di bagian ini akan membentuk daerah yang berlubang-lubang disebut substantia perforata posteriora. Kemudian di daerah ini juga tempat keluarnya si nervus 3 atau nervus oculomotor yang akan membentuk suatu alur yang disebut dengan sulcus nervi oculomotori. Selanjutnya ada aqueductus mesencephaly, dia kayak lubang di tengah yang menghubungkan si ventriculus tertius dengan ventriculus quadratus. Oke, next. Ini strukturnya tadi ada colliculus superior, colliculus inferior, terus di bagian bawah ini tempat lewatnya nervus 4, terus ini ada brachioum colliculus superior, geniculatum lateral medial, terus ini brachioum colliculi yang inferior. Oke. Nah, selanjutnya kita masuk ke pons farolli atau struktur kedua penyusunan batang otak atau trunkus cerebri. Nah, pons farolli sendiri dia dibagi jadi 2 pars, ada yang pars dorsal dan ventral. Nah, pertama yang ventral atau yang depan ya, atau namanya itu pars basilaris pontis. Dia bentuknya tuh kayak Patrick kebalik. Terus yang bagian dorsal atau yang bagian belakang
atau namanya itu pars tegmentalis pontis. Pertama kita bahas dulu yang pars basilaris pontis. Nanti akan ada beberapa nervus-nervus yang lewat di struktur ini. Cuman kan nanti akan dibahas di pertanyaan selanjutnya. Jadi di bagian ini kita akan lebih membahas untuk strukturnya. Pertama itu ada sulcus bulbopontinus, kemudian ada angulus pontocerebellaris, dan yang paling penting itu ada sulcus basilaris pontis tengah ini. Sesuai namanya, jadi di bagian sulcus ini dia dilewati oleh arteri basilaris yang tadi termasuk dalam circulus arteriosus Willisi. Selanjutnya di bagian dorsal atau di pars tegmentalis pontis. Nah, di pars tegmentalis pontis ini ada dua bagian. Ada yang pars tegmentalis pontis dan kemudian di bawah ini, segitiga bawah ini ada facies dorsalis medula oblongata. Jadi udah masuk ke bagiannya si medula oblongata. Pertama kita masuk ke pars tegmentalis pontis dulu. Ada beberapa struktur pentingnya, yaitu dari sulcus medianus posterior, terus ada colliculus facialis, ada sulcus limitan, dan ada stria medullaris. Stria medullaris, ya benar, yang bentuknya kayak garis lurus di tengah, yang dia tuh pembatasnya tadi, pembatasnya. Nah, dia pembatas facies dorsalis dan facies dorsalis medula oblongata dan pars tegmentalis. Itu ada stria medullaris, di mana di struktur ini dia dilewati oleh nuclei vestibularis, cochlearis, dan salivatorius. Oke, selanjutnya kita masuk ke medula oblongata atau mielencephalon. Nah, medula oblongata sendiri itu ada dua aspek, ada aspek eksternal dan internal. Untuk yang aspek eksternal nanti dibagi jadi dua pars juga, ada yang pars dorsal dan ventral. Kemudian kalau yang aspek internal ini lebih fokus membahas tentang nukleus apa saja yang ada di dalam situ. Kemudian kita pertama masuk ke bagian yang aspek eksternal atau yang bagian depannya dulu, ventral. Pertama itu ada piramis. Jadi piramis ini dia sesuai namanya penonjolan karena adanya struktur tractus piramis atau corticus spinalis. Kemudian kalau oliva dia itu penonjolan karena pendesakan dari nucleus olivarius yang inferior. Kemudian ada sulcus ventrolateral atau anterolateral, dia merupakan tempat lewatnya nucleus nervi vagus. Kemudian ada decussatio pyramidum. Nah, decussatio pyramidum ini kayak perbatasan pemisahnya si tractus pyramidum dorsal. Tractus pyramidum aja. Selanjutnya kita masuk ke nervus cranial. Jadi ada beberapa nervus yang lewat di struktur ini. Pertama ada mulai dari nervus 9, 10, 11, dan 12. Yang paling besar ini yang nervus 12. Nervus ya. Jadi urutannya paling atas ada nervus 9 dulu atau glosopharyngeal, terus ada nervus vagus, kemudian yang paling besar ini nervus hypoglossal, dan yang di bawah ini itu nervus accessorius. Selanjutnya kita masuk ke aspek eksternal yang dorsal. Ada beberapa struktur yang penting di bagian dorsal ini. Pertama itu dari si trigonum nervus hypoglossi sama trigonum nervus vagi yang merupakan pusat vasomotor kardiorespi. Kemudian ada fasciculus cuneatus ya yang mengatur somatosensorik dari ekstremitas yang atas. Sedangkan kalau yang fasciculus gracilis dia kebalikannya, dia mengatur somatosensorik dari ekstremitas yang bawah. Kemudian selanjutnya itu ada sulcus posterolateralis. Nah, sulcus posterolateralis dia ini dilewati sama nervus 9, 10, dan 11. Selanjutnya untuk yang aspek internal. Nah, di aspek internal ini atau di dalamnya medula oblongata dia dilewati oleh beberapa nukleus, komponen nukleus. Pertama ada dari kompleks nuklear olivarius. Kemudian ada nukleus ambiguus yang untuk motorik dia terdiri dari nukleus somatik motorik nervus 9, 10, dan 11. Kemudian ada nukleus stratus solitarius dia untuk yang sensorik itu ada nervus 7, 9, dan 10. Kemudian ada nukleus dorsalis nervus vagus dan ada nukleus nervus hypoglossus.
Oke, selanjutnya kita masuk ke pertanyaan terakhir, yaitu mengenai nervus kranial. Nah, tadi kan yang di bagian pars ventral ada beberapa nervus, nah yaitu nervus 5, 6, 7, dan 8. Yang paling besar ini yang nervus 5. Nah, ini 5, 6, 7, 8. Pertama mulai dari nervus 5 dulu, namanya nervus trigeminus. Dia tempat keluarnya di brachio pontis. Kemudian sulcus bulbopontinus, dia dilewati oleh nervus abducens atau nervus 6. Kemudian nervus 7 atau nervus facialis, dia keluar di angulus cerebellopontinus. Dan terakhir nervus vestibulocochlearis atau nervus 8, dia juga keluar di angulus cerebellopontinus. Fungsinya, pertama mulai dari trigeminus, fungsi sensoriknya dia untuk menerima sensasi nyeri, suhu, dan sentuhan dari area wajah, gigi, dan 2/3 depan lidah. Jadi kalau trigeminus dia bisa pakai 3 jari, 3 gini terus ditempel di muka. Karena kan trigeminus nanti kalau kita pelajari lebih lanjut dia dibagi jadi 3 cabang. Ada cabang pertama, cabang kedua, dan cabang ketiga. Nah, jadi kalau sesuai di bagian ini kan ada yang untuk area wajah, ada area gigi, dan 2/3 depan lidah. Kemudian kalau fungsi motoriknya dia mengontrol otot untuk mengunyah atau mastication, dan kalau fungsi otonomnya dia nggak ada. Kemudian yang nervus 6 atau abducens, dia fungsi sensoriknya nggak ada. Motoriknya dia menggerakkan bola mata ke arah luar atau melirik ke samping, itu fungsinya si nervus abducens. Terus kalau nervus facialis, dia fungsi sensoriknya untuk menerima indera pengecap dari 2/3 depan lidah. Kemudian untuk fungsi motorik dia mengontrol otot ekspresi wajah dan menutup mata yang palpebranya. Kemudian yang fungsi parasimpatis atau otonom, dia mensimulasi produksi air mata, yaitu kelenjar lakrimal dan air liur atau kelenjar submandibularis dan sublingualis. Dan yang terakhir yaitu nervus 8 atau vestibulocochlearis. Pertama, untuk fungsi sensorik dia mengatur pendengaran atau koklea dan keseimbangan tubuh atau vestibular, karena kan dia satu lokasi. Kalau untuk fungsi motorik dan parasimpatik dia nggak ada. Oke, sekian untuk penjelasan anatomi di laporan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Aku Cina Selvina Pratama pamit undur diri, dan terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir.